Investasi ratusan triliun batal gara-gara premanisme ormas. Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas. Lihat ini adalah IQ top 40 negara-negara di dunia. Kalian nyariin siapa? Malaysia ini memang hebat banget, ternyata di belakang layar lu nggak pernah denger. Gua nggak mau pakai Intel, gua pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa, ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. YouTuber cerdas orang Indonesia saja mengatakan kita harus respect kepada negara Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita rendahkan. Namun dia bisa semaju itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngirisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngirisan sebuah video seorang YouTuber pinter ya geng ya, berilmu tinggi, berpendidikan tinggi, mengakui bahwasannya kehebatan Malaysia jauh daripada kita 20 tahun, geng. Dulu kita 20 tahun yang lalu kita sibuk untuk mencari cangkul, sedangkan Malaysia udah merakit mesinnya laptop. Itu laptop AMD saingannya Intel itu udah dirakit di negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, baru-baru ini viral juga, geng ya, bahwasannya banyak investor-investor seperti Intel, seperti AMD itu mau berinvestasi ke Indonesia, namun gagal, geng. Pasalnya apa? Pasalnya karena gara-gara ormas dan side-side diut itu, geng. Apa tuh ormas, bang? Gerakan premanisme ataupun tukang punglinya para investor ataupun para perusahaan yang berada di Indonesia, geng. Waduh, nanti kita kalah lagi nih dengan negara Malaysia, geng. Nanti peluang pekerjaan kita kurang lagi, geng. Masa semuanya, orang-orang Indonesia ingin merantau ke Malaysia, nanti penuh dong Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita rendahkan. Malu pastinya ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Investor bawa duit ratusan triliun ke Indonesia, kalau belum setor ke preman berkedok ormas, proyek bisa bubar. Bayangin, investor datang bawa duit ratusan triliun, siap bangun proyek besar, buka ribuan lapangan kerja buat rakyat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada oknum ormas muncul, minta jatah tanpa alasan. Kalau nolak, jangan harap proyek bisa jalan mulus. Izin dipersulit, pekerjaan dihambat, bahkan bisa dihentikan. Akhirnya, investor kapok, proyek gagal, dan rakyat kehilangan kesempatan kerja. Sementara itu, oknum petinggi ormas tetap tajir melintir. Duit yang seharusnya buat pembangunan, malah masuk kantong mereka. Selain ormas, ada juga tokoh yang bikin gaduh. Said Didu salah satunya, dengan teriakannya menolak PSN PIK 2, proyek yang tadinya aman, lancar, dan bisa jadi sumber ekonomi baru malah bikin investor ragu. Akibatnya, pembangunan mandek, kesempatan ekonomi rakyat hilang, lapangan kerja yang tadinya terbuka malah tertutup. Sementara provokatornya tetap koar-koar tanpa mikirin dampaknya. Investasi ratusan triliun batal gara-gara premanisme ormas. Ada yang sampai segel pabrik. Dalam undang-undang ormas, ormas dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dan ormas juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas wewenang penegak hukum. Kalau ada ormas yang masih aman melakukan penyegelan, coba tebak ormas apa? Nggak mungkin HTI, FPI, apalagi CI.
Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas. Lu bayangin, pabrik udah siap ekspansi, tapi malah disegel sama ormas. Ini bisnis atau hutan rimba? Menurut Ketua Himpunan Kawasan Indonesia atau HKI, banyak investor itu kabur gara-gara ormas yang maksa ikut serta dalam bisnis pabrik. Dari transportasi, catering, sampai bangunan, mereka minta jatah. Kalau nggak dikasih, demo, blokir pabrik. Bahkan ada yang nyegel langsung. Gua nggak habis pikir, kita lagi butuh investasi biar ekonomi maju, malah ada yang ganggu. Yang rugi siapa? Negara kehilangan ratusan triliun, perusahaan nggak bisa berkembang, lapangan kerja hilang, dan ujung-ujungnya rakyat yang kena dampaknya. Bahkan beberapa investor sampai kirim surat ke Presiden Prabowo minta negara turun tangan buat bersihin kawasan industri dari premanisme. Sekarang pertanyaannya, kalau udah kayak gini, pemerintah harus gimana? Jelas, negara harus turun tangan. Premanisme di kawasan industri harus diberantas biar investor itu nggak takut buat masuk. Dan bukan cuman itu, kita juga harus bikin aturan yang jelas supaya ormas nggak bisa semena-mena ngeganggu bisnis. Dari kasus ini kita harusnya belajar kalau mau negara berkembang, bisnis harus aman, aturan jelas, dan premanisme harus diberantas. Bukan cuma investor yang butuh kepastian, tapi juga pekerja yang pengen lapangan kerja itu tetap ada. Menurut lo, gimana cara pemerintah harus menangani premanisme di kawasan industri? Dan kalau lo jadi investor, lo masih mau taruh duit di Indonesia atau bakal cari negara lain? Komen di bawah. Beberapa hari yang lalu gue bikin video tentang EQ orang Indonesia ya. Di TikTok itu viewsnya tembus sampai 3 juta. Saat video ini dibikin, itu viewsnya udah 3 jutaan lebih ya. Bisa cek aja di TikTok gue ya. Nah, karena gue membahas tentang IQ orang Indonesia yang rendah, serta gue tampilkan datanya ya, di Asia Tenggara itu rendah banget IQ orang Indonesia. Dan bener aja dong, di TikTok ya, itu komennya sampai 9.000 komen. Rata-rata yang komen ya, kebanyakan, enggak semua ya. Yang komen itu EQ-nya rendah semua. Kenapa? Karena ngapain gitu lu debat di komen ya? Buat apaan? Mending daripada lu debat di komen ya, mending lu beli barang, beli sampel, terus lu bikin video review dari produk tersebut, lu posting. Kalau gitu kan lebih produktif dan berpotensi menghasilkan cuan ya, daripada lu debat di sosmed itu nggak ada habisnya ya. Debat di komen ya nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya ya. Nah lu cek aja tuh, kadang gue ketawa-tawa sendiri aja ya. Kenapa jadi begini ya? Karena gue sentil orang-orang yang IQ-nya rendah malah pada muncul di komen. Gimana menurut lo? Hai baby bong, kalian lihat ini adalah IQ top 40 negara-negara di dunia. Kalian lihat. Malaysia masuk lagi ya. Malaysia masuk. Kalian nyariin siapa? Ya, nanti kalau tidak maju menyalahkan pemerintahnya. Namun kelakuan mereka yang seperti ini malah membuat investor-investor kabur. Investor-investor kaburnya bukan kemana? Ke negara jiran kita, negara Malaysia, geng. Makanya investor-investor itu tidak mau berinvestasi di Indonesia. Lebih baik berinvestasi ke Malaysia yang lebih aman, tidak ada pungli. Waduh, kalau kayak gini terus, kapan negara kita maju setara dengan negara Asia lainnya? Katanya Indonesia kaya dengan alam, namun kaya juga dengan para pungli-pungli. Waduh, miris sekali negeri kita ya, geng ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan negara maju, dengan negara jiran yang lainnya, tidak terima para IQ yang di bawah rata-rata. Dibilang nanti IQ-nya bilang SDM-nya rendah, tidak terima. Dibilang IQ-nya di bawah rata-rata, tidak terima. Nyinyir di kolom komentar. Terus ngadu ke ketuanya mereka, yaitu ketua netizen daripada Konoha. Waduh, yang logis-logis aja lah. Kita membuat konten itu supaya mentality kalian itu berubah. Para mentality premanisme ini ataupun tukang pungli ini berubah. Masa kita kalah terus sih dengan negara jiran Malaysia? YouTuber Indonesia aja udah mengakui bahwasannya kita ketinggalan 20 tahun. Sedangkan dulu kita masih pusing mencari cangkul, Malaysia udah membangun pabrik Intel ataupun apa namanya, kepala otaknya laptop ataupun komputer. Waduh, kita ngapain aja tuh selama 20 tahun? Masa ngurus yang kayak gini aja gak bisa sih pemerintah? Oke geng, jom kita simak lagi yang akan Ikinya Reaction supaya kalian tidak koyak lagi dengan bagaimana prosesor yang biasanya ada di PC desktop atau laptop kita diproduksi. Nah, kita dapat kesempatan buat ngintip cara produksinya waktu Intel Tech Tour di Malaysia.
Di Intel Tech Tour Malaysia, kami sempat diajak untuk masuk ke dalam pabrik Penang Assembly and Testing atau PGAT. Pabrik ini sudah memproduksi banyak varian prosesor Intel, dari lini Core, Xeon, dan yang lain-lain juga. Bahkan untuk core generasi berikutnya, kabarnya pabrik ini yang disiapkan untuk high volume manufacturing-nya. Nah, bagaimana prosesor diproduksi di sini? Pertama, ada proses chip attach. Die prosesor dan beberapa komponen lain dipasang ke PCB substrate. Itu loh, bagian yang biasanya di prosesor Intel warna hijau. Lalu, epoksi ditambahkan ke sekitar die yang sudah terpasang ke substrate untuk memperkuat konstruksinya. Berikutnya, ada proses pemasangan heat splitter untuk menutupi die prosesor. Di sini ada juga proses mengoleskan thermal interface material atau TIM, atau mungkin banyak yang kenal sebagai thermal paste. Baru setelah itu heat splitter dipasang. Nah, jadi prosesornya. Tapi proses produksi tidak berhenti sampai di sini. Masih ada serangkaian tes yang mesti dijalani prosesor sebelum akhirnya benar-benar siap dijual. Malaysia ini memang hebat banget, ternyata di belakang layar lu nggak pernah denger, tapi gue bisa bilang, kesaksian gue dari zaman dulu, ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya, komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gue itu Intel ya. Nah saingannya Intel itu AMD. Gue kaget ketika gue bikin komputer, gue nggak mau pakai Intel, gue mau pakai AMD. Gue lihat made in-nya apa, ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul, sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana, investasi ujung-ujungnya ya zong juga, tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gue dapet Google, oh gue udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu, Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya, yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, Lagi-lagi udah yang kalah. goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect. Kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? YouTuber cerdas orang Indonesia saja mengatakan kita harus respect kepada negara Malaysia yang selalu kita hina, yang selalu kita rendahkan. Namun dia bisa semaju itu. Kita harus respect, geng. Kita harus tahu, jangan ikut-ikutan orang yang tidak suka dengan negara Malaysia, yang tidak iri ataupun dengki dengan negara Malaysia. Kita harus bisa ambil ilmunya, kita harus bisa belajar dengan negara Malaysia. Lihat, TikTok aja, Google, Microsoft, dan lain sebagainya itu berinvestasi ke negara Malaysia. Sedangkan Indonesia apa? Zong. Zong. Zong sama sekali. Kayak gitu. Jadi kalau kalian masih berpikiran bahwasannya kalian udah benar, NKRI harga mati, buang woi. Ini tahun 2025. Kayak gitu ya. Jangan NKRI harga mati terus. Kita harus anukan juga kerakyatan kita juga, kesejahteraan rakyat kita juga. Indonesia nih kapan sama seperti negara Malaysia? Jangan cuma ikut-ikutan oknum-oknum yang tidak suka dengan negara Malaysia.
yang cuma taunya berkoar-koar, yang cuma taunya membenci, mengasut kalian yang sudah IQ-nya di bawah rata-rata, yang SDM-nya rendah, malah juga ikut benci-benci dengan negara Malaysia. Lihat tadi saja penjelasan daripada seorang YouTuber ini, dari pakar saham, kripto, ataupun inflasi, apalah semuanya. Ini pintar orang ini ya. Kayak gitu ya, geng ya. Dia pinternya itu menyindir kalian yang IQ-nya di bawah rata-rata, yang selalu merendahkan Malaysia, yang selalu mengejek Malaysia kayak gini lah, ganyang Malaysia lah, berperang lah, kayak gini lah. Namun Malaysia cuma diam-diam aja, lihat kehebatannya di belakang layar. Sedangkan kita, ya kata YouTuber tadi, ikinya tidak bisa menjelaskan, takut kalian tambah koyak ataupun sakit hati. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata, tersilap kata dari fakta-fakta yang ikinya telah bagi buat kalian untuk menyadarkan ataupun meningkatkan mentaliti kalian, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.